Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus kami guna menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah probabilitas dan statistika dengan dosen pengampu Ibu Fitrianti Nakul. Dengan judul Peramalan Energi Listrik yang diproduksi dan didistribusikan di Provinsi Kepulauan Riau menggunakan metode time series. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Muhammad Yakob, Muhammad Nuri Hidayat, dan Tresia Febriana Tambunan. Oke, energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan oleh peralatan listrik dan dihasilkan dari beragam sumber listrik. Tahun ke tahun, permintaan ketersediaan energi listrik meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi juga konsumsi listriknya. Untuk memenuhi permintaan ketersediaan energi listrik, maka dilakukan peramalan. Tujuan dari studi kasus ini untuk mempersiapkan jika permintaan energi listrik meningkat baik pada energi listrik yang diproduksi maupun yang didistribusikan. Adapun metode-metode yang akan dilakukan, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Hidayat. Baik, terima kasih Yakob. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode time series trend regresi linear. Garisnya berbentuk lurus seperti linear. Rumusnya bisa dilihat dari slide berikut. Kemudian yang kedua ada metode time series trend regresi kuadratik. Garisnya membentuk kurva ke bawah. Yang ketiga ada metode time series trend eksponensial. Garisnya membentuk ke atas, melengkung ke atas. Lanjut ke metode uji kesalahan. Yang dimana distribusinya dibagi menjadi tiga, yaitu ada MAD atau mean absolute deviation, atau MSE, mean square error, MAPE, dan mean absolute percentage error. Bisa dilihat dari slide berikut. Kemudian kita masuk flow case, dimana kita langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama harus memulai, yang kedua mengelompokkan data BPS dan PLN, pengolahan data PLN, kemudian analisa listrik yang diproduksi dan analisa listrik yang didistribusikan. Baru masuk ke didapatkan nilai perkiraan energi listrik yang diproduksi di distribusi, membandingkan nilai error, analisis perbandingan dan beberapa metode, kemudian selesai. Kemudian pengumpulan data, yang pertama data statistik. Jadi dari tahun 2010 hingga tahun 2020 di slide sebelah kanan. Oke, lanjut ke data kelistrikan. Data kelistrikan di sini diambil dari tahun 2007 hingga 2020 juga, yang dimana ada data listrik yang diproduksi dengan data listrik yang didistribusikan. Jadi dari sebelah kanan slide. Mungkin sekian dari saya kembali ke Yakob. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini ada hasil dan analisa. Di sini ada grafik perbandingan produksi dan distribusi energi listrik dari 2007 sampai 2020. Yang pertama pada grafik biru energi listrik diproduksi itu mengalami kenaikan dan penurunan. Oke, selanjutnya peramalan jumlah penduduk. Di sini kami menggunakan metode kuadratik yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana apakah penduduk yang akan datang akan jauh lebih besar. Laju penduduk semakin meningkat, membuat kebutuhan pasokan energi listrik juga meningkat. Jadi kita harus mengantisipasinya dari tahun 2021 sampai 2030. Selanjutnya, peramalan energi listrik yang diproduksi. Nah, di sini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode linear. Di sini terdapat data aktual dan data fix dari 2007 sampai 2020. Seperti yang kita lihat di grafik sebelah kanan berwarna biru, data aktual yaitu meningkat dan menurun. Sedangkan data fix-nya itu linear ke atas. Fungsi data fix ini berfungsi untuk mendapatkan hasil peramalan secara linear. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu menggunakan metode kuadratik. Metode kuadratik di sini kita menggunakan data aktual dan data fix, yang mana pada grafik aktual mengalami naik turun, sedangkan grafik data fix membentuk lengkungan dan mengalami peningkatan. Nah, hasil peramalan mengalami peramalan mengalami hasil penurunan. Oke, selanjutnya. Yang ketiga yaitu metode eksponensial. Dapat dilihat pada tabel data aktual dan data fix dan grafik sebelah kanan. Data aktual naik yang grafik berwarna biru, sedangkan data fix yang berwarna merah itu mengalami kenaikan secara eksponensial.
Kemudian hasil peramalan yang berwarna hijau atau forecast itu mengalami peningkatan secara eksponensial. Oke, selanjutnya. Di sini ada hasil peramalan energi listrik yang diproduksi. Dari tahun 2001 sampai 2030, data-data dari linear, kuadratik, dan eksponensial dikumpulkan. Selanjutnya, uji peramalan produk listrik. Dapat dilihat di dalam tabel bahwasannya sudah terdapat bagian-bagian dari linear, kuadratik, dan eksponensial. Di situ juga sudah terdapat nilai-nilai kumpulan dari MAP, MAD, dan MSD dari masing-masing data. Dapat kita lihat juga dari keseluruhan nilai, nilai terkecil berada di metode kuadratik, yang berarti nilai terkecil memiliki kesalahan atau error paling kecil. Oke, sekian dari saya. Saya serahkan ke Tresia. Selanjutnya ini uji peramalan produksi listrik itu adalah kuadratiknya yang paling kecil nilai MAP, MAD, sama MSD-nya. Tetapi kami memilih yang linear karena yang kuadratik ini hasil peramalannya itu menurun. Sementara untuk peramalan kami ingin energi produksi listrik itu meningkat sehingga jadinya kami memilih yang linear. Selanjutnya itu peramalan energi listrik yang didistribusikan menggunakan metode linear. Setelah jumlah penduduk diramalkan, begitu juga dengan energi listrik yang diproduksi, diramalkan. Nah, energi listrik yang didistribusikan ke konsumen juga harus diramalkan, yaitu dari data tahun 2007 sampai 2020 dan akan diramalkan pada 10 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021 sampai 2030. Ini adalah data aktual energi listrik yang didistribusikan. Kemudian data aktualnya ini dilakukan pengolahan dan menjadi data feed, sehingga kita bisa lihat grafik yang sebelah kanan bahwasanya data aktualnya itu naik turun grafiknya, sementara data feed-nya ini naik secara linear, begitu juga dengan hasil forecasting-nya naik secara linear. Adapun persamaannya dapat kita lihat di sini. Yang T sama dengan 1311,0 tambah 150,15 kali T. Selanjutnya yang kedua itu peramalan energi listrik yang didistribusikan menggunakan metode kuadratik. Nah, sama seperti yang sebelumnya, data aktualnya ini dilakukan data feed. Nah, kita bisa lihat grafik yang sebelah kanan, hasil data feed dan peramalan itu meningkat dan membentuk grafik yang lengkung. Selanjutnya yang eksponensial, ada data aktual dan data feed-nya. Nah, untuk yang eksponensial ini data feed dan forecasting-nya itu menaik secara eksponensial. Selanjutnya ini adalah hasil peramalan energi listrik yang didistribusikan. Jadi dari ketiga metode itu ada linear, kuadratik, dan eksponensial. Dapat kita lihat dari tahun 2021 sampai 2030 ini hasil peramalannya itu berbeda. Jadi yang manakah yang paling tepat untuk hasil peramalan di energi listrik yang didistribusikan? Mari kita lihat dari nilai MAPE, MAD, dan MSD. Jadi dari ketiga nilai ini, antara MAP ini yang paling kecil itu adalah si linearnya. Tapi jika kita melihat MAD sama MSD, itu yang paling kecilnya si kuadratiknya. Sehingga kami mengambil untuk yang uji peramalan distribusi listrik ini kami menggunakan metode kuadratik, yaitu dengan MAP 2,98, MAD 73,71, MSD 8071,888. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Dayat. Oke, baik, terima kasih, Tere. Oke, dari hasil analisis yang kami lakukan, kami dapatkan kesimpulan seperti berikut. Yang pertama ada energi listrik yang diproduksi dari tahun 2007 hingga tahun 2020 mencapai total 21.064,79 GWh. Total hasil peramalan energi listrik yang diproduksi tahun 2001 hingga tahun 2020 wilayah Kepulauan Riau menggunakan metode linear, yaitu sebesar 43.961,58 GWh. Yang kedua ada pertumbuhan kebutuhan energi listrik beberapa tahun ke depan akan mengalami tren yang hampir sama sesuai dengan karakteristik dengan histori sebelumnya. Energi listrik yang didistribusi dari tahun 2007 hingga tahun 2020 mencapai total 34.119,89 GWh. Total peramalan energi listrik yang didistribusikan di wilayah Kepulauan Riau menggunakan metode kuadratik, yaitu sebesar 39.965,1 GWh. Kemudian yang ketiga ada dari data PLN tahun 2007 hingga tahun 2020, wilayah Kepulauan Riau
energi listrik yang didistribusikan lebih besar dibandingkan dengan energi listrik yang diproduksi. Sehingga diperlukan peramalan agar perbandingan tersebut dapat diperkecil dan di kapasitas pembangkit listrik di Kepulauan Riau dapat dioptimalkan sehingga dapat mencapai kebutuhan energi listrik konsumen di Kepulauan Riau. Kemudian yang keempat adalah laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2020 mencapai 2,02%. Kemudian peramalan jumlah penduduk di Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan, sehingga membuat pemasokan energi listrik juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan adanya peramalan energi listrik yang diproduksi dan yang didistribusikan, dapat dilakukan kebijakan atau strategi agar tidak terjadi krisis energi listrik pada 10 tahun ke depan. Mungkin sekian dari saya kembali lagi. Terima kasih. Selanjutnya saran, pada penelitian ini kami mengharapkan energi listrik yang diproduksi dan didistribusikan pada wilayah Kepulauan Riau ini kami menggunakan tiga metode yaitu model trend, linear, kuadratik, dan eksponensial. Nah, kami mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain yang memiliki tingkat keakuratan lebih baik sehingga hasil peramalan juga lebih baik dan menggunakan data aktual yang terbaru. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.